Kita buka dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Elisa tahu kalau Elia mau naik ke surga tanpa mati secara jasmani. Oleh sebab itu Elisa itu berharap mendapat 2/3 roh daripada Elia. Nah, dimanapun Elia ini pergi, Elisa mengejar terus, karena Elisa ada pekerjaan roh dan firman. Bisa katakan amin? Karena mengejar roh yang dimiliki oleh Elia, karena mengejar firman yang ada di Elia. Ini nggak boleh enggak, ini harus saya terima, ini harus saya dapatkan. Ini Tuhan berjanji mengutus Nabi Elia. Nabi Elia sudah naik ke surga, Pak. Iya, spiritnya, rohnya Nabi Elia diutus di muka bumi ini lagi. Amin. Nabi Elia itu apa? Bapak rohani daripada Elisa. Artinya di akhir zaman ini Tuhan sedang mengutus bapak-bapak rohani bagi anak-anak rohani. Dan hubungan bapak dan anak rohani ini adalah pekerjaan siapa? Firman dan roh, gak dipaksakan, ikhlas tulus. Amin. Justru itu yang luar biasa. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sehingga spirit atau roh pembapaan dan anak rohani Elia dan Elisa ini kembali ada di akhir zaman ini. Artinya di sini di akhir zaman ini Tuhan sedang mengutus Elia, roh Elia, akan ada hukum bapak dan anak, ada kolaborasi. Sehingga dengan kolaborasi itu, dengan hubungan bapak dan anak yang dipulihkan itu, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Gereja yang kacau, gereja yang konflik, gereja yang bermasalah karena nggak ada hubungan bapak dan anak. Mereka hanya pendeta dengan jemaat. Tidak ada bapak dan anak rohani, maka yang ada adalah kandang babi. Ngeri ya. Saya nggak ngomong tentang dunia, kalau dunia sudah jelas musnah ini. Dunia sedang menuju pada kelenyapan ini, pasti ini. Tapi saya sedang bicara tentang gereja. Gereja pun juga bisa mengalami kekacauan, kemusnahan. Jemaat sama pendeta konflik batin, majelis dengan majelis konflik batin, satu dengan yang lainnya ada konflik batin. Ini kan bicara tentang kemusnahan. Ini kan bicara tentang apa? Hal-hal yang menuju kehancuran. Kenapa begini? Karena nggak ada unsur bapak dan anak rohani. Jadi kita ada pekerjaan roh dan firman. Kalau bapak ibu menganggap saya sebagai bapak rohani, itu bukan karena paksaan, bukan karena saya pendeta di sini. Berulang-ulang saya sampaikan, ndak apa-apa. Bapak ibu punya bapak rohani di luar sana, ndak apa-apa. Saya nggak tersinggung, sakit hati, kepahitan, kepanuan, korengan, ndak, aman saja. Tapi kalau engkau merasa, aku kok tersentuh ya dengan pengajaran Pak Wisnu, aku kok koyok gimana gitu, kok klik dengan Pak Wisnu ya, berarti ada pekerjaan roh dalam dirimu. Saya bukan hanya pendeta di situ, berarti artinya engkau sudah saya lahirkan dalam dimensi kerajaan. Nah, selama ini Bapak Ibu bagaimana? Ketika saya khotbah, ketika saya pelayanan, hidup saya selama ini, engkau merasakan apa gitu?
Kalau hambar saja, kosong saja nggak ada apa-apa, berarti memang saya bukan siapa-siapamu. Saya nggak masalah. Tapi kalau sesuatu aku tersentuh loh. Dengan pelayanan Pak Wisnu selama ini aku bertumbuh. Dengan pelayanan Pak Wisnu aku sekarang ini mengerti firman. Aku jadi mengalami perkembangan dalam kerohanian. Artinya memang saya sedang melahirkan engkau ke dalam dimensi kerohanian. Dan itu terjadi karena pekerjaan roh dan firman. Bukan karena paksaan, bukan karena saya nyuruh-nyuruh. Ayo karena Bapak Ibu Jemaat GSI Semen berarti kok anak-anak rohaniku. Enggak, saya enggak begitu. Amin. Nah, saya mau apa yang kita lakukan ini adalah pekerjaan roh dan firman. Ketika pekerjaan roh dan firman, Bapak Ibu enggak berat. Bapak Ibu enggak merasa, aduh kok aku abot ya, dikongkon Pak Wisnu ngene, dikongkon Pak Wisnu ngono, kudu ngene, kudu ngono. Kenapa berat? Karena engkau hanya melakukan agamawi, tidak pekerjaan roh dan firman. Tapi kalau engkau mengikuti pekerjaan roh dan firman, engkau ikhlas, engkau begitu, aduh antusias, senang banget gitu. Seperti Elisa kepada siapa? Elia. Kejar terus. Teman-temannya bilang, Elisa, itu kan Bapak Elia mau naik ke surga. Ngapain kamu kejar terus? Udah, diam kamu, aku juga tahu. Itu bukan urusanmu, itu urusanku dengan dia. Lari kejar lagi, kemana kejar terus. Elia sendiri yang bilang, Elisa, aku mau ke sana, kamu gak usah ikut. Enggak, aku harus ikut. Aku minta 2/3 dari rohmu. Ini pekerjaan roh, pekerjaan firman atau disuruh? Pekerjaan roh, gak ada yang nyuruh. Lah malah si bapaknya ini, si Elia ngomong, kamu kesini aja, aku mau naik ke surga. Kamu kesini aja, kalau aku mau ke sana. Enggak, aku harus ikut engkau. Gak jauh beda dengan Naomi. Ya, Naomi dan siapa? Ruth. Naomi punya mantu bernama Ruth dan siapa? Orpah. Aku sudah gak punya anak lagi, anakku mati, sekarang kalian balik. Nah Orpah, oh iya aku balik. Nah sekarang tinggal Ruth. Sekarang Orpah sudah balik ke kampungnya, ke negaranya. Memang saya gak punya apa-apa lagi yang saya beri harapan kepada kalian. Apa jawaban Ruth? Kemanapun kau pergi, aku akan pergi. Kemanapun kau dikuburkan, aku dikuburkan. Allahmu Allahku. Keren ya? Padahal secara fisik, secara jasmani, Ruth dapat apa dari Naomi? Tidak ada. Loyalitas tinggi. Sama dengan Elisa kepada Elia. Ini disuruh nggak begini nih? Enggak, nggak ada nyuruh. Wah, mergone aku GSCA, aku HP karo Wisnu. Ngurus aku lahiran, aku ngurus akto. Aku nek ngurus apa lagi? Baptisan aku bisa nanti. Nek ngurus apa lagi? Capil. Engko nek kematian ada yang khotbah, ada yang ngurusi. Oh, bukan itu. Itu adalah keagamawian. Lebih daripada itu. Orang yang digerakkan dengan roh dan firman itu berbeda orang yang digerakkan dengan keagamawian. Elisa, Ruth, mereka sudah menerima pekerjaan roh dan firman. Sehingga pekerjaan roh dan firman itu membuat mereka loyal, membuat mereka radikal, bela mati-matian. Ini harta ini. Elia bagi Elisa adalah harta. Pegang kuat nih, jangan sampai lepas. Naomi bagi Ruth ini harta ini jangan lepasin. Musa bagi bangsa Israel harta. Saya ulangi lagi. Jadi bagi bangsa Israel Musa adalah harta. Bagi Ruth Naomi adalah harta. Bagi Elisa
Eli adalah harta. Karena dengan orang-orang ini aku terhubung dengan surga. Dengan orang-orang ini surga terbuka bagiku. Sehingga aku masuk ke sana. Dan catat baik-baik, generasi setelah mereka ini itu luar biasa. Ya. Musa punya anak rohani bernama siapa? Yosua. Yosua hanya abdi Musa sejak mudanya, tapi masa depannya gilang gemilang. Dialah yang menjadi panglima perang dan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Keren kan? Sekarang kita ngomong Rut. Rut hanya seorang janda, ya kan? Janda harusnya cari apa? Pengusaha, direktur, siapa lagi? Orang-orang kaya, ya kan? Tapi dia yang dicari siapa? Janda lagi, betul kan? Siapa? Naomi, betul kan? Dapat apa itu? Tapi sisi lain ini beda ini. Pekerjaan roh dan firman itu persepsinya bukan pandangan jasmani, tapi rohani. Akhirnya Rut menikah dengan siapa? Boaz. Boaz melahirkan siapa? Obed, terus Isai dan sebagainya, terus turunkan kepada Yesus. Nah, silsilah di Matius itu menyebut ada Rut di situ. Keren ya. Coba kalau si Rut tidak ngikut, tidak mengejar Naomi, kira-kira nama Rut ada di perjanjian awal, perjanjian baru enggak? Belum tentu.